Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu dari ruang masing-masing. Pagi hari ini saya akan membahas persoalan falsafah amal di dalam Islam, terutama pada bagian tentang ruh. Tapi saya berangkat dari sebuah kitab yang ditulis oleh Ali Abdul Razik, seperti yang sudah pernah dulu saya sampaikan pada halaman 93 kitabnya yang berjudul Al-Islam wa Usulul Hukum. Anda yang sudah punya filenya, atau yang belum punya bisa memintanya di pembina, file dari kitab Al-Islam wa Usulul Hukum, karya Ali Abdul Razik. Silakan dibuka halaman 93. Nah, di situ Syekh Ali Abdul Razik yang juga merupakan seorang hakim mahkamah syar'iyah di Mesir, lulusan Al-Azhar. Dia mengatakan wa wilayatul rasuli ala qaumihi wilayatun ruhiyyah. Kepemimpinan Rasul atas umatnya merupakan kepemimpinan ruhani. Sekali lagi, wilayatul rasuli ala qaumihi, kepemimpinan Rasulullah atas umatnya, wilayatun ruhiyyah, merupakan kepemimpinan rohani, kepemimpinan spiritual. Mansya'uha imanul qalb. Kepemimpinan spiritual itu lahir dari iman yang ada di dalam hati. Wa khudu'uhu khudu'an shadiqan tamman. Ketundukan terhadap kepemimpinan Rasul, ketaatan terhadap kepemimpinan Rasul sebagai kepemimpinan spiritual itu khudu'an shadiqan. Ketundukan yang jujur, ketundukan yang tulus, taman, sempurna. Yattabi'uhu khudu'al jism. Yattabi'uhu khudu'al jism. Yang diikuti oleh ketundukan jasad. Jadi ya, itu bisa dilihat teksnya di halaman 93. Wilayatul rasuli ala qaumihi wilayatun ruhiyyatun. Kepemimpinan Rasul atas kaumnya merupakan kepemimpinan spiritual. Mansya'uha imanul qalb, lahir dari keimanan hati. Halaman 93. Khudu'uhu khudu'an shadiqan tamman. Ketundukan terhadap kepemimpinan Rasul sifatnya tulus, shadiqan, jujur, tamman, sempurna. Yattabi'uhu khudu'al jism, yang kemudian ketundukan hati itu diikuti oleh ketundukan jasad. Begitu. Itu kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menurut Ali Abdul Razik. Kepemimpinan spiritual yang lahir dari keimanan hati yang diikuti oleh ketundukan fisik badan kita. Nah, kemudian kepemimpinan Rasul ini didudukkan secara berlawanan dengan kepemimpinan kepala negara. Dia melanjutkan wa wilayatul hakimi wilayatun madiyatun. Wa wilayatul hakimi wilayatun madiyatun. Sedangkan kepemimpinan seorang hakim. Hakim di sini maksudnya adalah kepala negara. Wilayatun madiyah merupakan kepemimpinan yang bersifat material. Jadi kalau kepemimpinan Rasul itu wilayatun ruhiyyah, maka kepemimpinan seorang kepala negara sifatnya itu madiyah, kepemimpinan materi. Nah, di sini ada dikotomi, ada penentangan atau pertentangan di antara dua hal. Ali Abdul Razik menentangkan dua hal, yakni kepemimpinan Rasul
satu sisi dan kepemimpinan seorang kepala negara di sisi yang lain. Kemudian ruh di satu sisi dan materi di sisi yang lain. Begitu. Jadi ada kata kuncinya, ada wilayatul rasul dan sifatnya ruhiyah, wilayatul hakim sifatnya madiyah. Nah, wilayatul hakim itu ta'tamidu ikhda'al jism. Ta'tamidu ikhda'al jism min ghairi an yakuna laha bil qulub ittisalun. Ta'tamidu ikhda'al jismi min ghairi an yakuna laha bil qulubi ittisalun. Kepemimpinan seorang kepala negara itu dimaksudkan untuk menundukkan jasad, menundukkan raga manusia. Min ghairi ayyakuna laha bil qulubi ittifalun. Tanpa ada kaitannya sama sekali dengan ketundukan hati. Jadi ketundukan kita kepada kepala negara menurut Ali Abdul Razik ini hanya persoalan ketundukan yang sifatnya material saja. Takut dihukum, ya, takut didenda, takut dikenai sanksi, begitu, sehingga kita kemudian tunduk kepada seorang pemimpin, atau juga takut untuk terjadi kekacauan, misalnya kekacauan dalam kehidupan dunia kalau kita tidak taat kepada pemimpin. Misalnya kita taat kepada rambu-rambu lalu lintas karena sekedar takut supaya takut kalau terjadi kekacauan lalu lintas. Itu saja, bukan berasal dari keimanan, bukan berasal dari ketundukan hati. Ini menurut Ali Abdul Razik. Kemudian dia melanjutkan masih pada paragraf yang sama, tilka wilayatu hidayatin ilallah. Tilka itu maksudnya adalah agama atau kepemimpinan Rasul, wilayatu hidayatin, merupakan kepemimpinan hidayah ilallah, menuju Allah. Fa irsyadin ilaihi, dan irsyad, petunjuk menuju Allah. Jadi kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengarah kepada hidayah kepada Allah, petunjuk untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya menuju keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kepemimpinan Rasulullah, kepemimpinan ruhiyah. Wa hadhihi wilayatu tadbirin lima salihil hayah wa imaratil ard. Wa hadhihi, dan kepemimpinan yang ini maksudnya adalah kepemimpinan negara. Wilayatu tadbirin merupakan kepemimpinan untuk mengatur lima salihil hayah, kemaslahatan kehidupan dunia, wa imaratil ard, dan bagaimana memakmurkan kehidupan dunia, kehidupan di muka bumi. Jadi pada bagian ini Ali Abdul Razik mempertentangkan kepemimpinan Rasul dengan kepemimpinan kepala negara. Kalau kepemimpinan Rasul itu adalah pemimpin dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu Wa Taala, perjalanan menuju akhirat, perjalanan menuju surga, gitu. Sedangkan yang ini maksudnya adalah kepemimpinan duniawi, kepemimpinan seorang kepala negara. Mana tadi? Merupakan tadbirin, wilayatu tadbirin lima salihil hayah. Merupakan kepemimpinan untuk mengatur kemaslahatan dunia. Seperti tadi. Masih pada paragraf pertama, ya. Kepemimpinan Rasul merupakan kepemimpinan seorang kepala negara merupakan kepemimpinan dalam rangka mengatur kemaslahatan dunia, wa imaratil ard, dan bagaimana memakmurkan kehidupan di muka bumi. Tilka itu kepemimpinan Rasul atau kepemimpinan ruhiyah lid-dini, tidak dikasihkan untuk agama. Tilka lid-dini, kepemimpinan Rasul diperuntukkan bagi agama. Wa hadhihi lid-dunya, sedangkan kepemimpinan yang ini maksudnya adalah kepemimpinan seorang kepala negara
lid dunia, didedikasikan untuk kehidupan dunia. Jadi sudah ada dikotomi atau penentangan, ya, menghadap-hadapkan secara diametral antara urusan agama dengan urusan dunia. Urusan agama diambil oleh Rasul, sedangkan urusan dunia diambil oleh seorang kepala negara. Tilka lillah. Kepemimpinan yang itu maksudnya adalah kepemimpinan Rasul lillah, diperuntukkan bagi Allah. Wa hadhihi linnas. Sedangkan kepemimpinan yang ini yaitu kepemimpinan seorang kepala negara linnas, diperuntukkan bagi masyarakat. Jadi ada yang untuk Allah, yang untuk Allah itu dipimpin oleh Rasul, dan untuk kemaslahatan manusia di dunia itu dipimpin oleh kepala negara. Tilka za'amatun diniyatun. Yang itu adalah kepemimpinan spiritual, kepemimpinan keagamaan. Maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan pemegang kepemimpinan agama. Wa hadhihi za'amatun siyasiyatun. Sedangkan yang ini maksudnya kepemimpinan kepala negara adalah kepemimpinan politik. Jadi sudah ada pembedaan din dan siyasah. Din itu dipimpin oleh seorang rasul, siyasah dipimpin oleh seorang kepala negara. Wa ya bu'da ma baina siyasati wad din. Oh, betapa jauhnya perbedaan antara politik dan agama. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita akan mengkritik ini. Ini adalah satu kitab yang fenomenal karena dianggap sebagai kitab liberal pertama di dunia Islam, bahkan dikarang oleh seorang ulama lulusan Al-Azhar dan juga seorang hakim di mahkamah syar'iyah. Baik, ini berangkat dari dikotomi atau pembedaan antara ruh dan materi. Nah, dikatakan tadi kan, wilayatul Rasul, wilayatun ruhiyah. Rasul itu memimpin urusan spiritual. Wilayatul hakim, wilayatun madiyah. Dengan kepemimpinan seorang kepala negara itu kepemimpinan materi. Jadi ini ada pemisahan, ya, faslun bainar ruh wal maddah. Pemisahan antara ruh dengan materi. Ini yang akan kita kritik. Tuan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pemisahan antara ruh dan materi ini ternyata menghasilkan pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama. Ya. Pemisahan antara urusan dunia dengan urusan agama menghasilkan pemisahan kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia. Kepemimpinan agama ditangani oleh Rasul dan para penerusnya, sedangkan kepemimpinan dunia ditangani oleh para kepala negara. Nah, di Eropa ini memang memiliki landasan. Kita tidak akan membahas itu lebih jauh, tapi di dalam Islam, dalam sejarah Islam, pemisahan seperti ini merupakan satu hal yang asing. Maka apa yang ditulis oleh Ali Abdul Razik ini merupakan satu bentuk keanehan atau penyelenehan yang belum pernah dicetuskan oleh seorang ulama pun di dalam Islam. Pemisahan antara materi dan ruh, dan pemisahan antara kepemimpinan dunia dan kepemimpinan agama. Oke. Kita berangkat untuk mengkritik ini, kita berangkat dari persoalan ruh. Nah, inilah mengapa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu membahas persoalan ruh di dalam beberapa tulisan beliau. Berangkat latar belakang masalahnya seperti ini. Jadi pemisahan antara materi dan ruh itu membuat urusan dunia dan urusan agama itu dipisahkan, kemudian kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia itu dipisahkan pula. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berangkat dari
sebenarnya apa yang mereka maksud dengan persoalan ruh. Ketika Ali Abdul Razik mengatakan kepemimpinan Rasul adalah kepemimpinan rohani, apa yang dia maksud dengan ruh itu? Kalau kita membaca atau mencoba memahami perkataan orang-orang di sekitar kita, masyarakat, ketika mereka mengatakan atau membicarakan ruh, secara ringkas kita bisa katakan ruh yang mereka maksud adalah hal-hal yang mendorong kita untuk berbuat baik sesuai dengan ajaran agama. Itu. Yang mendorong kita untuk berpuasa, yang mendorong kita untuk sholat, yang mendorong kita untuk mengaji, yang mendorong kita untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya dalam kehidupan dunia ini, itulah yang dimaksud dengan ruh. Makanya pengajian itu disebut siraman ruh, siraman rohani. Karena pengajian itu diharapkan bisa memperkuat ruh. Apa itu ruh? Yaitu tadi yang membawa manusia, yang mengajak manusia kepada amal ibadah yang mendekatkan kita kepada Allah atau membuat kita menjadi orang yang layak untuk menjadi penghuni surga. Nah, inilah yang sebenarnya faktanya yang mereka maksud dengan ruh. Makanya kepemimpinan rohani maksudnya adalah kepemimpinan yang mengajak kepada kebaikan, ilallah, kepada Allah. Begitu. Nah, sebenarnya kenapa mereka menyebut kekuatan yang membawa kebaikan ini sebagai ruh? Ini ceritanya panjang ya. Singkatnya saja begini. Manusia merasakan sesuatu yang mendorong mereka untuk berbuat amal soleh. Ya. Merasakan kekuatan yang mendorong mereka untuk sholat. Merasakan kekuatan yang membangunkan mereka di malam hari untuk sholat. Kekuatan yang mendorong mereka untuk membaca Al-Quran, kekuatan yang mendorong mereka untuk menyisihkan harta yang banyak untuk bisa melakukan ibadah haji. Mereka merasakan kekuatan itu. Hanya saja, apakah gerangan kekuatan tersebut? Nah, ada kepercayaan dalam filsafat India misalnya, dan filsafat Yunani, ya, tentang dikotomi antara materi dan spirit, bahwa manusia itu dikatakan oleh Plato, ya, manusia itu pada hakikatnya adalah spirit, roh, yang kemudian ketika dia lahir di dunia, roh itu terjebak di dalam jasad. Nah, roh itu pada prinsipnya sifatnya baik, mulia, dan kekal abadi. Roh itu tidak bisa mati. Nah, sedangkan ketika roh itu terperangkap ke dalam jasad, roh ini kemudian melupakan ilmu yang telah dia miliki. Materi itu membuat roh melupakan ilmu yang telah dimiliki sebelumnya dan menjadikan manusia itu memiliki hasad kepada hal-hal yang sifatnya duniawi, seperti makan, harta, kekuasaan, ambisi, non-sewu seks, dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengaruh dari jasad atau materi, kekuasaan, ambisi, ambisi pada harta benda, kepada seks, dan lain sebagainya. Maka keberadaan jasad itu mendegradasi atau menurunkan kualitas manusia yang aslinya adalah roh. Maka ada persepsi bahwa segenap kebaikan itu munculnya dari perkataan roh atau daya tarik roh, kekuatan roh. Sedangkan keburukan itu munculnya dari jasad. Begitu. Maka kemudian manusia secara tradisi sejak zaman dulu menyebut kekuatan yang menarik manusia kepada kebaikan itu disebut sebagai kekuatan roh, kekuatan ruh.
menyangka bahwa itu adalah khasiat dari nyawa, atau apa istilah lain dari nyawa itu, ya roh gitu saja ya, yang dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian Syekh Salahuddin Al-Abhani menjelaskan, sebenarnya manusia itu lahir dalam keadaan fitrah yang mendorong manusia untuk berbuat ini itu, entah berorientasi kepada kekuasaan, berorientasi kepada harta, berorientasi kepada ketertarikan lawan jenis, kemudian ibadah kepada Tuhan, itu semua lahir dari kebutuhan fisik dan kebutuhan naluri manusia. Disebut sebagai hajatul udhiyah dan gharaiz. Tidak ada kaitannya dengan persoalan pembagian jasad dengan ruh. Itulah memang fitrah manusia. Fitrah manusia makhluk hidup yang memiliki akal, kemudian memiliki kebutuhan-kebutuhan jasmani dan kebutuhan-kebutuhan materi. Tidak ada yang buruk dengan akal, tidak ada yang buruk dengan kebutuhan jasmani, tidak ada yang buruk dengan kebutuhan-kebutuhan naluri. Tinggal bagaimana potensi tersebut, ya, pokok potensi yang dimiliki oleh manusia tersebut, baik berupa akal, kebutuhan-kebutuhan fisik, kebutuhan-kebutuhan naluri itu bisa diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, keinginan untuk mengatur kekuatan yang ada dalam diri manusia untuk mengatur segenap perbuatan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik dan naluri itu, itulah yang disebut ruh oleh masyarakat. Oh, saya tidak mau mencari rezeki dengan cara yang tidak baik. Saya ingin mendapatkan rezeki yang halal. Ini sebenarnya dorongan yang dirasakan. Ya, saya ingin makan makanan yang halal. Saya ingin menikah dengan cara yang halal. Saya ingin beribadah dengan cara yang benar, dan seterusnya. Manusia merasakan dorongan itu, hanya mereka nggak tahu betul, nggak tahu persis dorongan ini berangkat dari mana, dorongan ini berasal dari mana. Maka sebagian besar manusia menyangka atau ada anggapan bahwa itu khasiat dari kekuatan nyawa atau kekuatan sukma manusia atau roh manusia. Nah, Syekh Salahuddin menjelaskan bukan kekuatan roh manusia yang bertentangan dengan kekuatan materi. Tidak lain, yang mendorong manusia untuk berbuat baik adalah apa? Khasiat akal manusia dan akal dan perasaan manusia berupa kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesadaran akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala ini muncul? Ya, pertama dari akal, bahwa dia memang memahami Allah itu ada. Dan dia tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi. Dia tahu bahwa Allah itu menurunkan syariat. Dia tahu bahwa Allah itu akan mematikan. Dia tahu bahwa Allah akan menghidupkannya. Dia tahu bahwa Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dia tahu bahwa Allah akan mengukur setiap perbuatan kita dengan syariat yang telah dia turunkan. Dia tahu bahwa Allah nanti akan membalas seluruh amalnya, baik yang berupa kebaikan maupun keburukan dengan surga dan neraka. Dia tahu itu semua. Ini adalah efek dari akal. Dari dia berpikir tentang alam, tentang kehidupannya, tentang dirinya, tentang syariat yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW, tentang Al-Quran, dan seterusnya. Nah, berbagai macam pengetahuan yang telah dibenarkan oleh akalnya ini kemudian memunculkan kesadaran akan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat dia melaksanakan sholat. Inilah yang membuat dia membayar zakat. Inilah yang membuat dia membaca Al-Quran. Inilah yang membuat dia saum Ramadan, dan seterusnya. Jadi, yang mendorong manusia untuk melakukan kebaikan tidak lain adalah kesadaran manusia akan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, atau idrakul insan
silatahu billah. Nah, dengan demikian, Syekh Taqiyuddin Al-Afhari menjelaskan tidak ada pertentangan antara urusan materi dengan urusan ruhani. Kenapa demikian? Karena seluruh aktivitas manusia itu tidak ada yang sifatnya rohani ansih. Ya, entah itu sholat itu memenuhi gharizatul tadayyun. Ya kan? Mencari rezeki itu memenuhi apa? Gharizatul baqa. Dan juga hajatul obwiyah. Orang marah itu memenuhi gharizatul baqa. Kemudian orang menikah itu memenuhi gharizatul nau' dan seterusnya. Tidak ada perbedaan nilai antara gharizatul tadayyun dengan gharizatul nau', ya. Antara sholat dengan menikah itu sama saja. Itu adalah perbuatan melampiaskan kebutuhan naluriah. Perbedaannya di mana? Ketika perbuatan melampiaskan kebutuhan naluriah itu disalurkan dengan syariat Allah, maka perbuatan tersebut berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah yang tidak benar itu akan mendapatkan dosa. Misalnya ibadah yang tergolong bid'ah, sekalipun pelakunya itu sangat khusyuk, ya, sampai meneteskan air mata dan sebagainya, tapi kalau itu bid'ah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, sekalipun itu melampiaskan gharizatul baqa, naluri mempertahankan diri, misalnya marah, tapi marahnya itu kepada sesuatu yang memang berhak untuk dimarahi, misalnya kemungkaran, dia marah pada kemungkaran, ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang salah itu bernilai dosa, marah yang benar itu bernilai pahala. Demikian pula pelampiasan gharizatul nau'. Berzina itu dosa, tapi menikah dapat pahala. Ibadah yang bid'ah itu dosa, tapi menikah, ya, aktivitas suami istri setelah menikah itu mendapatkan pahala sekalipun melampiaskan gharizatul nau'. Kenapa? Karena melampiaskan gharizatul nau'-nya itu dilaksanakan sesuai dengan syariat yang telah Allah turunkan. Baik. Nah, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah, makanya Islam sebenarnya memandang seluruh urusan di dunia ini sama saja. Semuanya adalah memenuhi hajatul udhiyah atau memenuhi gharaid. Tidak ada bedanya apakah itu ibadah atau yang lainnya. Nah, lalu bagaimana sebuah amal perbuatan itu bernilai pahala dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan soal ibadah atau bukan ibadah yang membuat kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah hadirnya kesadaran itu. Kesadaran akan hubungannya dengan Allah. Sekalipun kita itu mencari untung di pasar, tapi kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, lalu kemudian kita berdagangnya itu sesuai dengan syariat Islam, maka itulah ibadah. Ya, maka itulah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah dan bernilai pahala nanti di akhirat. Kita pergi ke masjid, melaksanakan sholat, maka itulah ibadah dan memiliki pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kegiatan kita adalah sifatnya duniawi, sifatnya materi, sifatnya memenuhi hajatul udhiyah dan gharaid. Hanya saja semuanya harus bernilai nanti di kehidupan akhirat. Semuanya harus bernilai ibadah. Caranya gimana? Caranya semuanya dilakukan atas dasar kesadaran akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya semuanya harus didasari pada ruh. Harus bertolak kepada dari ruh. Yang kedua, yang pertama ya, dilakukan dengan kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita sudah sadar akan hubungan kita dengan Allah, seluruh aktivitas kita yang sifatnya materi itu, baik sholat, zakat, puasa, haji, maupun pergi ke pasar, semua yang materi itu harus dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
itulah yang akan membuat hamba itu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah zikir yang sebenarnya. Zikir yang tidak hanya di musola, zikir yang tidak hanya di masjid, zikir yang tidak hanya di mihrab, tapi zikir yang ada di pasar, zikir yang ada di medan perang, zikir yang ada di perkantoran, zikir yang ada di sekolah-sekolah, yakni senantiasa ingat Allah dan melangkah sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesadaran akan hubungan kita dengan Allah itu sifatnya non materi, sedangkan perbuatan kita sifatnya materi. Nah, falsafah amal di dalam Islam, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menjelaskan itu adalah menggabungkan antara materi dengan ruh, yakni amal perbuatan kita yang materi itu senantiasa dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, tidak ada pertentangan antara urusan rohani dengan urusan materi. Bahkan Islam tidak mengenal itu. Pembedaan antara urusan materi dengan urusan rohani tidak ada. Urusan agama dengan urusan duniawi tidak ada. Urusan negara dengan urusan agama nggak ada. Yang ada semua adalah urusan dunia. Semua adalah urusan materi. Tapi semua harus dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungannya dengan Allah, yang pertama. Yang kedua, harus dilaksanakan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ada lagi yang ketiga, semuanya harus dilaksanakan demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu sholat maupun berdagang, baik itu tahajud maupun berperang, baik itu bersujud dan menangis di hadapan Allah maupun marah di hadapan musuh, di hadapan kemungkaran. Itu semuanya demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian, jadi pembahasan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tentang ruh itu sebenarnya berangkat dari sesuatu hal yang real di tengah masyarakat kita. Adanya kekeliruan dikotomi antara urusan agama dengan urusan dunia, urusan materi dengan urusan rohani. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ingin menjelaskan semuanya kegiatan kita adalah materi, dalam arti semuanya hanyalah memenuhi hajatul obwiyah dan ghara'iz. Tidak ada nilai ibadahnya sama sekali, kecuali jika seluruh pelampiasan hajatul obwiyah dan ghara'iz itu dilaksanakan atas dasar kesadaran kita akan hubungan kita dengan Allah, dilaksanakan sesuai syariat, dan ditujukan untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan ya terkait dengan persoalan ruh, kemudian falsafah amal dalam Islam. Kata kuncinya adalah masjidul maddah birruh, menyatukan antara materi dengan ruh, menyatukan aktivitas dengan kesadaran hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oke, karena ini spesial Ramadan, barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ada yang tidak jelas dari apa yang saya sampaikan tadi, silahkan. Nggak ada moderatornya ini ya. Ada? Suaranya kurang jelas. Oke, nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada. Afan Ustaz, ada itu di chat. Oh, di chat.
Pertanyaan dari Mas Wildan ya. Betul Mas Wildan? Ya, betul. Baik. Kalau sudah tahu riba itu haram tapi tetap melakukan riba itu gimana? Ya dosa dong. Maksudnya Ada pertanyaan lain? Iya. Gimana? Bisa dijelaskan pertanyaannya? Mas Wildan? nggak tadi mau tanya terus lupa ya maksudnya tadi. Lanjut aja, lanjut. Nanti Oke, tak jadi ingat-ingat lagi. orang yang sudah tahu sebuah perbuatan itu haram, misalnya riba itu haram, tapi kok dia tetap melakukannya, ini persoalannya di mana? Ya, maksudnya gitu. Iya. Jadi kalau kita baca kitab Syakhsiyah jilid yang pertama, itu ada pembahasan tentang kejanggalan perilaku. Fuguroh fisuluk. Nah, seorang muslim itu bisa melakukan perbuatan yang menyalahi Islam karena 3 sebab. Sebab yang pertama adalah lupa mengaitkan antara pemahamannya, ya, lupa mengaitkan antara pemahamannya dengan akidah. Misalnya begini, seseorang diajak berbisnis, aku punya bisnis begini-begini, ya, yuk kamu ikut menjadi pemodal. Nah, ketika itu yang dia pikirkan itu hanya keuntungan. Oh ya, ini bisnisnya menguntungkan. Dia tidak ingat bahwa bisnis itu menjadi salah satu item yang nantinya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum dia berbisnis dan menyetujui sebuah rencana bisnis, dia harus mengkajinya dulu menurut syariat atau menanyakan kepada orang yang tahu syariat. Dia lupa. Dia hanya langsung berdasarkan ghorizahnya, ya, atau berdasarkan berdasarkan hajatul obliyahnya. Nah, mencari rezeki itu bisa ghorizatul baqo, bisa hajatul obliyah, betul ya. Nah, dia hanya melakukan perbuatan itu, memutuskan mau gabung atau enggak dengan rencana bisnis itu hanya berdasarkan dorongan kebutuhan saja. Dia lupa mengaitkannya dengan persoalan pemahaman. Nah, di sini dia tidak mengaktifkan ruh. Jadinya dia hanya melakukan perbuatan itu saja tanpa berpikir halal haram. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang muslim itu bisa melakukan perbuatan yang keliru karena nggak tahu. Nah, ini bukan hal yang ditanyakan oleh Mas Yudan ya. Dia nggak tahu kalau riba itu haram. Jadi dia melakukan bisnis ribawi tanpa tahu kalau itu adalah belum pernah tahu bahwa di dalam Islam itu ada larangan riba. Tapi ini nggak mungkin ya kelihatannya, karena riba itu sangat terkenal. Ma'lumun minad dini bidarurah. Yang ketiga, jadi yang pertama adalah karena dia lupa mengaitkan amal dengan pemahaman. Yang kedua, dia tidak tahu. Yang ketiga adalah kata Syekh Jabir An-Nabhani istilahnya digoda setan. Nah, digoda setan. Setan itu bisa apa saja. Bisa segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan itu setan. Bisa teman kita, bisa yang lainnya. Jadi dia udah tahu kalau itu adalah perbuatan yang haram, tapi tetap dilakukan karena digoda setan. Maksudnya adalah dia sengaja melakukan kemaksiatan. Nah, ini tentu saja berdosa, dosa besar karena ini riba. Nah, apakah dia kekal di neraka? Ini persoalan lain. Ya, menurut penjelasan Syekh apa Al-Rushdah, orang yang melakukan riba itu tidak kekal di neraka. Kalau dia masih meyakini riba itu haram. Tapi kalau dia menolak keharaman riba, nah ini kekal di neraka karena dia mengingkari persoalan yang maklumun minad-din bid-darurah. Begitu. Insya Allah demikian yang saya tahu.
Baik, saya pikir itu sudah hampir pukul 7. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati ikhwan dan akhwat sekalian. Kita tutup perjumpaan jarak jauh kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.